Oke, yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan pasti Mbah Tarman. Yang nyusruk siapa yang nyusruk? Yang nyusruk kita bareng-bareng nyusruk. Semangat, semangat. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Hari ini berbagai macam pembahasan termasuk PP. Yang pertama juga ada koin-koin lain yang akan terbang karena US setelah shutdown berakhir menggelontorkan kelebihan dana 1 triliun dolar. Bukan main-main, 1 triliun dolar ya. Kita turun, sama-sama turun. Masa PP nggak boleh turun? BTC pun longsor kayak celananya Martini, sama aja, sama-sama. Kurang lebih ya, kurang setengah bulan lagi sudah masuk Desember. Mudah-mudahan akhir tahun kita cuan bersama. Siapkan karung, siapkan ember, panci, plastik, kresek, semua dikeluarkan untuk nampung uang 1 triliun dolar yang siap mengucur ke kripto. Tenang aja, ya Belanda masih jauh. Oke ya, langsung dibahas di sini. Tetap kalian harus riset sendiri. Dalam dunia kripto berbahaya sekali. Bisa kaya, bisa raib mendadak. Harta benda kita, bahkan nyawa pun ikut melayang ya. Kalau setia tambang. Jadi risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Enak saja, semua kerugian ditanggung masing-masing. Kita lihat info yang menarik yang perlu kalian ketahui. Ya, ada 2 koin favorit yang akan pump. Ya, 2 altcoin favorit yang akan pump well crypto yang punya prospek bullish di Desember akhir tahun. Ya, pembukaan kembali Amerika Serikat yang akan segera terjadi diharapkan akan memicu peningkatan likuiditas yang signifikan di pasar global termasuk pasar kripto. Ada 3 malah koin yang akan ngepump ya, yang diprediksi para well. Penutupan pemerintah AS berakhir, likuiditas 1 triliun dolar siap mengalir kawan. Senat AS telah mengesahkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengakhiri penutupan pemerintah dan diperkirakan DPR akan segera mengikuti setelah disetujui oleh Presiden Donald Trump. Operasi Fed akan dilanjutkan yang dapat menyuntikkan likuiditas baru ke dalam pasar global. Ini akun ya, akun umum kas negara TGA, akun umum kas negara ataupun TGA, bukan Tega ya, telah membengkak hingga lebih dari 1 triliun dolar. Gila, membengkak, duitnya banyak ya, karena penundaan penutupan ketika pengeluaran pemerintah dilanjutkan. Likuiditas berlebih ini diperkirakan akan mengalir kembali ke aset berisiko termasuk kripto. Wow. Apa aja koin yang akan ngejos? Diperkirakan ada Cardano, ada Polygon, dan kemudian ada PP meme koinnya. Polygon karena NFT terbesar dimodali sama Eric Trump, anaknya Trump. Cardano adalah Charles yang memang ada hubungan dekat dengan pemerintahan AS dan kondisi Cardano lagi longsor. Silakan kalian serok, gak usah takut-takut ya. Banyak hal nanti yang akan saya sampaikan untuk kalian semua. Nanti akan bahas PP secara mendalam. Dominasi kapitalisasi pasar BTC juga sudah mulai terjun. Ini salah satu tanda-tanda awal akan terjadi all season. Tapi tetap yang mana turun terus kendor begini, masa mau jualan mulu? Ya itu namanya konyol, paus-paus goblok. Turun-turun dijual ya. Saya nggak mau dijual selagi eseng-eseng belum pada tutup.
selagi bursa kripto masih ada, selagi BTC belum scam, saya akan maju terus pantang mundur, rawi-rawi ratas, malang-malang putung. Nggak cuan sekarang, masih ada cuan mendatang. Kita makin cerdas, makin pinter, makin ngerti. Jangan pernah masuk meme coin lagi nanti selain PP. PP akan berjalan panjang, akan ke RP1 prediksi saya. Nanti jangan ngasal main meme coin, karena meme coin adalah yang sebenarnya terjadi 1% pun nggak ada keberhasilannya. Keberhasilannya hanya 1% dan 99% dijamin longsor. Hati-hati ya, tidak berhasil. Tapi saya menemukan yang 1% itu di PP berhasil. Nggak berhasil bagaimana? Cuan saya sudah becibul. Kalau ini yang sangkut itu tinggal cuannya. Wong seorang lama masuk tahun 2023 masih dapat 1 juta IDR, masih dapat miliaran koin di KuCoin, begitu ya. Tenang saja. PP ini adalah koin yang satu-satunya diadopsi sama Mbah Jizet. Semakin turun, semakin orang banyak yang menjual, Mbah Jizet semakin ngamuk, semakin kesetanan, adopsi PP. Sepanjang sejarah baru Jizet, bos besar, mohon maaf kalau saya, bos besar yang adopsi PP. Aduh kacau ini. Ini harus ngopi dulu ini. Biarin amat lah. Nggak ada, saya di skip, nggak ada, saya di edit apa adanya aja ya. Si Mbah Jizet ini sepanjang sejarah mengadopsi meme coin hanya PP. Ngapain dia menjual PP? BNB aja harganya 20-an juta dia nggak jual, padahal tinggal cetak. BNB bejibul dia, ETH bejibul. Ini paling konsisten tuh saya rasa Jizet. Ada apa di balik belakang layar Jizet adopsi PP dan Aster? Aster itu untuk long invest jangka panjang. Sekarang koin baru masih murah, ada Aster, ada XPL, ada namanya Fan. Itu boleh ya. Kalau ingin cuan yang banyak, yang besar 10 kali lipat ataupun 100 kali lipat, itu di dalam kripto itu sering terjadi, sudah biasa, bukan hal yang luar biasa. Cuan di kripto itu hal yang biasa, tapi bukan seminggu 2 minggu. Masuk di awal seperti Aster, jualnya siklus ke depan butuh waktu tahunan. Sedangkan kita melihara tuyul saja nunggu waktu nyurinya bertahap, nggak bisa semalam langsung tuyul ngambil banyak miliaran, bertahap, selembar begitu sama. Ya, jadi ada sejarah di Doge, ada sejarah di Shiba, ada sejarah di Cardano, ada sejarah di BNB. Ya itu harganya waktu tahun 2017 pas listing BNB itu harganya berapa? Cuma 150.000 saja menjadi 12 juta. Itu kan selama 4 tahun, tahun 2021 itu menjadi segitu harganya. Apalagi Cardano yang harganya tahun 2020 sekitar 400 perak menjadi 48.000. Itu juga perlu tahunan. Nah kalian kalau mau ngambil yang bagus saat ini untuk jangka panjang, XPL, Fan, ada Aster itu koin berbasic DEX yang didukung Jizet yang akan untuk saingan sama Hyperliquid. Begitu yang bagus-bagus. Koin yang cepat naik ya saat ini Fan, nanti Aster, ya Solana, Cardano, Polygon yang punya duit, Ethereum lebih aman ya. Sekarang fear and greed-nya saja udah masuk ke 18, kemarin 16. Wah betul-betul fear banget. Nah saat fear itu, saat kita masuk nggak perlu takut selagi koin-koin yang bagus-bagus. Ya kalau koin yang nggak bagus-bagus ya bisa scam. Ini mantep ini kalau ETH harganya 53 juta. ETH itu kan dari harga 26 juta, dari harga 30 juta, 40 juta, 50 juta. Saya suruh masuk kemarin udah ATH 70 juta lebih toh. Nah nanti ini saya rasakan masuk sekitar 100-an juta asal kalian sabar. Untuk ke depan kita harus lebih cerdas, lebih ngerti lagi. Buang semua meme coin ya. Kemin tuh buangin semua yang kakinya 4, yang kluk itu ya. Masuk ke BTC. Karena kalau saya lihat BTC ini masih dalam adopsi yang masih tahap awal. Kalau masuk BTC, ETH, BNB kita salah masuk pun
selalu ATH, satu siklusnya itu selalu ATH, tinggal kita mau jual rungkat atau mau jual cuan tergantung kita. Sama juga PP juga, kita mau jual rungkat atau mau jual cuan ya tergantung kita. Market cap PP masih kecil, koinnya sudah beredar semua, GZ memegang di sini. Ingat, koin-koin yang fundamentalnya kurang bagus, yang pahit saya katakan pahit, yang manis katakan manis. Contohnya, Shiba dulu terbang karena komunitasnya kuat. Di situ ada Sitoshi, nama samaran, depnya dibackingi sama Vitalik, pembakaran besar-besaran. Kemudian si Doge ada Mbah Kelon emas. Itu ya kan, walaupun dilekutakan komunitasnya ada. Nah, PP komunitas yang terbaru yang terkuat di PP secara aktif, koinnya displasi punya desentralis, itu hanya ada di PP dan diadopsi sama GZ, ada orang besar. Nah, kalau kalian masuk main koin yang tidak ada orang besar, depnya masih megang, koinnya belum beredar semua, kalian sama juga menabung sama tempatnya Garong. Mau kalian? Ya itu memang begitu. Investasi harus dengan orang yang tepat, nggak ngasal juga. Ya kalau PP ya sekarang untuk menyeleksi, membuktikan dengan yang lain kendor blorot semua, ini malah mantap untuk uji coba PP ya. Oke, saya kasih peringatan sekali lagi, ada penutupan pemerintah AS berakhir, likuiditas 1 triliun dolar siap mengalir kawan. Ini sangat luar biasa. Ini akun umum kas negara TGA telah membengkak hingga lebih dari 1 triliun dolar. Nambah duitnya. Karena penundaan penutupan, ketika pengeluaran pemerintah dilanjutkan, likuiditas berlebih ini diperkirakan akan mengalir kembali ke aset berisiko termasuk kripto. Wow, saya rasa mantap ya. Ada koin Cardano, ada Polygon, ada PP untuk kalian jadi pilihan. Dan ini ada beberapa koin yang akan pump katanya, yang akan masuk ATH. Ada 10 kripto dengan sentimen bullish tertinggi saat market crash. Ini akan terjadi pump gila-gilaan. Ada di sini, tapi tetap dia risiko masing-masing. Ada 1 Kaspa. Kemudian ada juga ASI Aliansi, kemudian XRP, kemudian ada ICP udah terbang loh kemarin, hati-hati. NIR Protocol, Aster, Cardano, Habar, Hendra, Bank Hendra, Chainlink, wah mantap 10 ya. Udah itu, kemudian kita lihat BTC-nya juga sudah mulai menurun. Kita harus semangat, harus yakin. Kita akan bahas lagi di sini. Kalian bisa masuk, yang bagus masih banyak. Ada Polkadot, ada Uniswap, ada Avalan, LTC. Sebetulnya koin-koin yang saya berikan kalian tuh koin-koin yang just ganda semua sebetulnya. Nggak ada koin-koin yang scam. Tapi kalau jaringan Solana, hati-hati kalian ambil Solananya sekalian, Funfun ataupun Jupiter decknya daripada Solana ya. PP akan jadi besar. PP belum mengalami bull market. Peredaran suplainya sudah beredar semua. Depnya nggak ikut campur. Saya rasa nggak main-main. Si Ploki saja sekarang rankingnya 100 top CMC. PP masih di 44. Jauh dibanding PP. Ya, kemudian saya lihat juga Das ini terbang lagi, kurang ajar bener. Ini saya bahas dari harga masih 300.000 karena salah satu koin yang akan tanda-tanda akan bull market all season itu ditandai dengan koin DAS. Koin DAS, DASH. Ini sudah kemarin sempat 2.200.000 sudah saya jual. Ini kemarin kalau masuk lagi pas 1,2 jual lagi ini. Jadi kalau di grup ya banyak info-info sebetulnya ya. Kalau di luar ya itu tanggung infonya ya. Kalau pas saya lagi info yang benar, kalau lagi nggak benar semua ditanggung masing-masing ya. Link ada di deskripsi di situ ya. Wah, pokoknya ini BTC udah 1,5 sekian ya. Saya rasa udah mulai jenuh jual lah, akan pump lagi dengan ada likuiditas baru, belum stimulus, pivot, saya rasakan pam ya. Mungkin itu aja. Tetap semangat. PP masih di atas ENA, Ondo, Pi, Polygon, WLD, Bitcoin, Algorand,
Pan, Arbitrum, Picen, Cosmos, koin-koin yang bagus-bagus saja masih kehajar sama PP. Ada STRK, kemarin udah saya kasih tahu juga STRK, ya, Starknet juga PAM. Tenang, waktunya PAM juga PAM. Aduh, wassalam ini pengung. Dijadikan soal nanti kayak foto koin lama-lama habis ya. Kalau saya ada bos besarnya yang mana Shiba ada Sitoshi di backing Vitalik dulu, sekarang nggak tahu. Doge ada Mbah Elon Musk, PP ada Mbah GZ. Pasti orang-orang besar akan jadi sentralnya. Kalian punya koin, coba sebutkan koin kalian di backing siapa meme koinnya. Barangkali di backing Mbah Tarman kalian bahaya. Mungkin itu aja, oke? Tidak panjang lebar, tetap semangat. Jangan ragu, kondisi hancur, fear begini, pelan-pelan saatnya masuk. Nggak mungkin market turun terus. Selagi kita masih melihat eseng masih buka, bursa belum pada tutup, BTC belum scam, hajar terus. Nggak cuan sekarang, cuan BTC di siklus yang akan datang. Oke, masuk BTC akan lebih aman. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya infokan untuk kalian, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun mendower mendadak bareng-bareng. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalau kalian cuan juga buat kalian sendiri, rugi ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecos.